Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa berkesempatan untuk bersama-sama melakukan saat teduh. Kita awali saat teduh kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Bersamamu Bapa, untuk mempersiapkan hati kita masing-masing menyambut sabdanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, bahan renungan saat teduh kita diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan tema Tuhan bersamaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu duduk di bangku kuliah, saya pernah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa selama 3 tahun. Ketika tiba waktunya pergantian pengurus, saya masih mendampingi adik-adik tingkat yang baru dilantik sampai mereka benar-benar mampu beradaptasi dengan tanggung jawabnya. Pengalaman ini mengingatkan kepada saya akan pentingnya suatu proses pendampingan yang utuh terhadap pekerjaan maupun pelayanan. Dalam segala lika-liku yang dihadapi, seseorang bisa saja menyerah dan meninggalkan tugasnya. Tetapi dengan hadirnya seorang rekan, maka ia dapat ditolong untuk makin bertumbuh. Rasul Paulus juga menghadapi liku-liku dalam pelayanan. Ia tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu bersamanya. Ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami merasa terberkati dalam istirahat malam kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan. Bahkan saat ini juga kami siap untuk membaca dan merenungkan firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon pertolongan ya Bapa, untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini, agar firman ini boleh kami jadikan tuntunan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dari Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang kita baca hari ini merupakan refleksi yang ditulis oleh Paulus pada waktu ia memperjuangkan kesetiaan dalam memberitakan Injil. Apa yang dialami Paulus bukan sesuatu yang mudah, karena kesetiaannya sangat diuji. Ia menggambarkan bahwa kehidupan sebagai pertandingan yang harus diselesaikan sampai akhir. Dalam pertandingan itulah selalu ada pengorbanan yang dilakukannya. Situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus membuatnya mengalami kesulitan.
Namun, Paulus tidak ingin menyerah begitu saja. Sekalipun maut mengancam keselamatan nyawanya, ia tetap merasakan bahwa Kristus tetap menolongnya sampai akhir tugas pelayanannya, serta meyakini bahwa mahkota kehidupan akan diberikan oleh Allah. Hal itu pula yang membuat Paulus tidak diliputi oleh kemarahan atau dendam ketika harus berjuang sendirian, karena tidak ada seorang pun yang membantunya. Ia tidak mengungkit kesalahan orang lain karena ia merasakan bahwa Tuhan bersama dengannya. Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan Paulus. Hal itu terlampau cukup bagi Paulus, sebab kasih karunia Allah selalu menjamin dan memberikan perlindungan bagi dirinya. Liku-liku perjalanan untuk memberitakan Injil tidak pernah membuatnya untuk mengingkari imannya di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui bacaan di atas kita dapat merenungkan, apakah kita selalu bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Tuhan? Apakah kehidupan kita setia dan berbuah bagi Kristus? Ataukah justru pertumbuhan rohani menjadi terhambat karena terlalu berfokus pada masalah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menggunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan dengan terus memelihara iman dan melakukan pekerjaan baik dengan maksimal. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu selama ini yang boleh kami rasakan dan boleh kami terima. Hanya di dalam Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ambil komitmen melalui renungan kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi jemaat maupun anggota keluarga yang sedang menghadapi masa tersulit dalam hidupnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.